Kalau makam kakek kamu ini wangi semerbak, maka warga akan percaya makam ini makam keramat. Tidak usah datang ke kuburan babi saya ya. Terkecuali datang untuk mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah sekarang silahkan ambil daunnya. Itu daun sakti. Taruh di dompet, bawa ke rumah. Itu daun nambah berkah, nyembuhin penyakit. Kamu adalah manusia harimau. Untung aja Aye bisa lolos dari Bang Jaya ame Andi. Bener-bener keterlaluan orang itu. Aye mesti cari cara lain. Kenapa ya? Seharian ini dagangan takjil gue kagak laku. Kagak biasanya. Rokaya, gue dengar lu ngegerutu apa aja tadi. Malu lu kudunya sama diri lu sendiri. Sekarang mana? Daun apa lu kata? Daun kemboja? Hah? Mana? Tunjukin dah. Katanya bisa bikin dagangan laris, ya Cep ya? Duit dateng, kagak usah dipanggil, kagak usah usaha. Mana? Gue robek-robek kalau ada sekarang. Iya Beh, uang Ayah hilang. Dagangan saya basi semua. Gelang yang beli di Pak Andi nggak ada manfaatnya. Kita protes aja sama mereka, biar uang kita kembali. Kita mesti kudu ke rumahnya Andi Majaya. Kita gak minta ganti rugi tuh, kagak bisa didiemin. Nah bener itu bener. Ayo. Tadi gua kata juga apa, kalau udah begini repot dah urusannya lo, Rokaya. Tebak. Ini roman-romannya bakal ada keributan nih, Cang. Bener juga. Iyalah udah rame-rame begitu. Bener Cup, gua sampai kelupaan Cup. Tapi gimana dong? Biar gimana sih Ustadz kan anaknya Ki Sastro. Ayo Bapak Ibu, sumbangannya Pak, silakan. Berapa, Pak? Seikhlasnya aja, Pak. 2.000. Katanya sih ikhlasnya. Gua ikhlasnya cuma segitu. Ikhlas sih ikhlas, Pak. Tapi masalahnya saya nggak ikhlas. Tambahin. Nah, gitu dong. Lu berani-beraninya nipu gue lu ya. Lu bilang di daun ada khasiatnya, ada gunanya, bawa rezeki. Mana? Suruh bayar mahal lagi. Nih, makan nih. Ya nih, gelang ini tidak ada manfaatnya, saya balikin nih. Ayo, balikin pokoknya duit kami. Balikin. Tar dulu. Nipu gimana? Ini pohon emang pohon keramat. Kalau emang tuh gelang sama yang lain-lainnya kagak bermanfaat, itu salah kalian kali. Namanya jimat itu ada pantangannya. Gak boleh dibawa ke WC. Gak boleh dikantongin waktu sholat. Banyak alasan. Pokoknya sekarang balikin uang kami. Gak usah banyak cincong. Iya, balikin. Nggak bisa, Mbok. Nggak bisa, Emang kita maksa buat situ beli. Iya. Ambil aja tuh. Udah ambil rapatnya aja. Apa? Balikin sini. Balikin. Bantu. Parfum. Nih. Betul, mereka ternyata penipu. Mereka sengaja nyemprotin parfum ini di makam sama di jalanan supaya wangi. Dasar penipu. Balikan uang kami, cepat. Pokoknya kembalikan uang saya. Po. Hah, sering kotaknya. Aja lu apaan lu? Ini duit warga. Gue juga. Gue udah nipu. Lu bilang makam tuh makam sakti, keramat. Mana sama aja kayak makam yang biasanya. Kagak bisa kasih rezeki. Nipu lu. Kok, jangan sembarangan. Anak tulah baru tahu rasa. Lu apaan? Ayo balik. Ayo, kotaknya. Apa itu? Nih, Cokoro kaya. Aku harus membalas perbuatan mereka. Pohon keramat, tolong balas perbuatan mereka yang sudah merampas uang aku.
Ulat-ulat dulu udah keluar. Ayo, serang mereka. Ya, serang terus, beri pelajaran. Astagfirullahaladzim, kalian kenapa? Ya ulat deh. Cepat baca ayat kursi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nya, kenapa Nya? Nadine tolongin Nya, nih baik ulet nih. Astagfirullahaladzim, ulet bulu nih dari mana ya Nya? Kenapa kagak mau pergi-pergi? Tuh, dari pohon tuh. Sepertinya ada yang aneh dengan ulat ini. Pohon beringin itu juga seperti ada aura mistik yang sangat kuat. Ayo mesti memeriksa ke sana. Ternyata kalian pelakunya. Kamu itu selalu aja ikut campur urusan orang. Selama kalian masih mengganggu, selama itu juga aku akan terus ikut campur. Baiklah kalau begitu. Ya Allah, kenapa makin banyak ulat bulunya? Ayah harus menahan diri supaya nggak berubah menjadi ular di depan mereka. Nih. Penunggu pohon keramat ini yang menyebabkan bikin masalah. Kalau gitu kita tebang aja pohon beringin nyanyi. Siapapun tak akan aku biarkan menebang pohon keramat ini. Angin apa ini? Kenapa kencang sekali? Ini pertanda penunggu pohon ini marah. Penunggu pohon keramat, jauhkan ulat-ulat ini. Kenapa malah mereka menyerang kami? Astagfirullahaladzim. Tolong! 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 Bapak! Ulatnya hilang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Nyi. Lain kali kamu berhati-hati. Kok ayamnya kayak gini sih? Gak seger lagi, terus ada biru-birunya lagi. Kenapa, Bu? Namanya daging ayamnya di mana-mana kayak gitu. Jarang belanja kali Bu nih. Ah enggak, seger mah gak kayak gini. Jangan-jangan ini ayam kemarin. Iya nih, lihat aja nih warnanya. Ih, pucat. Ibu nih ikut-ikutan aja ya. Namanya ayam disembelih, ya pasti pucat, Bu. Kalau nggak mau pucat, kasih kecap aja. Bu, ini ayam tiran ya, yang mati kemarin. Bu, jangan sembarangan ngomong ya. Kalau nggak punya duit, ya udah nggak usah beli. Nggak perlu fitnah-fitnah segala. Bukannya fitnah kali Bu. Lihat aja nih, warnanya kuning, dagingnya warnanya biru.
Udah gitu, bau anyir lagi. Jangan-jangan ini ayam tiren pakai pengawet. Enggak kok, ini cuma... Ini ayam apa nih, Bu? Baunya nggak enak banget. Ih, pakai formalin ya nih? Ih, enggak kok. Ini cuma... Wah, jangan-jangan ini ayam tiran ya? Dikasih pewarna formalin. Jangan ngungkir deh, Bu. Mau ngeracunin orang lu ya? Harus laporan polisi nih. Jangan, ampun. Saya nggak mau masuk penjara. Oh, selama ini lu jual ayam tiren ya? Ini buktinya ini ayam yang bikin malu sama-sama pedagang aja lu. Kita laporin polisi yuk. Pak, kejar, Pak, kejar. Mana ya orangnya ya? Wah, jangan-jangan dia ke sana. Kemana larinya tuh orang ya? Jangan-jangan masih sekitar sini. Aduh, aku bisa ketangkep nih. Mati. Bu, kita cari arah sana yuk. Yuk. Selamat. Untung bisa lolos dari amukan massa. Tapi nggak bisa jualan di pasar ini lagi. Udah sangat capek hidup susah begini. Mau cari cara nih biar bisa cepet kaya. Tolonglah saya, Mbah. Bantu saya. Gimana usaha saya bisa sukses? Saya pengen cepat kaya, Mbah. Itu masalah gampang. Kamu sanggup nggak menjalanin syaratnya? Syarat apa aja? Saya akan penuhi, Mbah. Yang penting, saya bisa keluar dari kemiskinan ini. Kamu harus punya gendam tanah kuburan. Hah? Gendam tanah kuburan? Ya, gendam tanah kuburan. Hanya dengan tanah kuburanlah membuat pesaingmu akan bangkrut. Dan kamu akan maju dan sukses. Tapi ingat, tanah kuburan itu harus kamu ambil dengan tanganmu sendiri. Bukan orang lain. Kalau keberatan, nggak usah. Baiklah, saya akan penuhi syarat-syaratnya, Mbah. Bagus. Tapi ingat, kalau kamu nanti berhasil, kamu harus menyiapkan tumbal sebagai balasan keberhasilanmu. Baiklah, Mbah. Saya akan mengingat semuanya. Ini, Mbah. Hanya ini yang saya punya. Kalau saya sukses nanti, saya akan kasih lebih banyak lagi, Mbah. Baik. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mbah. Mari. Kayak ada yang ngikutin. Hah? Kuburan baru tuh. Ih, jam segini kok ada lalat? Ih, lalat kurang ajar. Ingat, waktu kamu menggali kuburan akan banyak lalat mengerubungimu. Biarkan saja, jangan diusik. Apalagi kamu menepuk atau membunuhnya. Kenapa, Mbah? Lalat-lalat itu yang akan membantu kesuksesanmu nanti. Baiklah, Mbah. Untung saja aku ingat pesan Mbak Sabto.
Semoga di pasar baru ini aku dapat banyak pelanggan. Soalnya nggak mungkin balik ke pasar yang lama. Di pasar ini aku pasti untung. Berapa ayam 1 kilo? 40.000. Ya udah saya 1 kilo ya. Ya. Bu, saya ayamnya nunggu 1, Bu. Ya, boleh. Ya. Ih, banyak banget sih, Bu. Aduh. Banyak banget, Bu. Banyak banget sih, Bu. Bau busuk, Bu. Ini ayam apa sih, Bu? Banyak. Saya nggak jadi beli ya, Bu. Bau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa bisa begini ya? Kok ini dilalerin sih? Kok makin banyak sih? Kok bau sih? Ayam segar, ayo dibeli Bu. Ayo Bu, beli ayam Bu. Bebas pemalin Bu. Nggak ada laler lagi. Mau yang mana? Potong berapa Bu? 4 aja. Ya. Kita duduk di mana, Reno? Enaknya di mana ya? Amara, kasihan juga dia. Aku bisa merasakan apa yang sedang dia rasakan sekarang. Itu Amara. Gimana kalau kita samperin dia dan kita duduk bareng sama dia? Ya, supaya Amara tidak merasa sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Iya Nadine, ini yang membuat aku makin sayang sama kamu. Hati kamu baik dan tulus. Meskipun Amara selama ini jahat sama kamu, tapi kamu gak pernah sedikit pun dendam sama dia. Ayo, kita ke sana. Tuh ngapain sih duduk sini? Siapa yang nyuruh? Gue gak sudi ya duduk sama lo barengan kayak gini. Gue gak level sama lo cuma pesuruh. Iya, aku akan pergi ya. Nadine tunggu Nadine. Amara, kamu keterlaluan banget sih. Kamu tau nggak? Tadi Nadine lihat kamu di sini sendirian. Dia kasihan sama kamu karena dia pikir kamu di sini sendirian. Dia nggak tega sama kamu. Dia mau nemenin kamu di sini. Tapi apa? Kamu malah ngusir dia. Pantesan kamu nggak punya teman sekarang. Kasih ya. Ayam segar, ayo dibeli. Ayam bebas formalin. Kok pedagang baru ya? Iya.
Po, kalau beli ayam hati-hati. Takut dapet ayam tiren. Wah, saya nggak pernah jualan ayam tiren, Po. Itu kan dosa. Ayam tiren itu bangkai. Masa saya jualan bangkai? Nah, gue demen nih sama penjual yang begini. Jujur. Yaudah, beli deh. Po. Kok aneh ya? Penjual ayam yang lain kok dikerubungin sama laler? Di sini kagak ada sama sekali tuh lalernya. Iya, Po. Ngapain gebrak-gebrak meja? Kayak nggak punya sopan santun lo. Heh, anak baru, kamu ngapain jualan di sini? Itu dagangan yang lain pada dikerubungin laler. Punya lu enggak? Itu mungkin gara-gara lu ya? Maaf ya, masalah lalat itu saya nggak tahu apa-apa. Alah, ngaku aja. Lu pasti pakai guna-guna ya? Guna-guna apa? Makanya, Po, kalau dagang tuh yang bersih. Lihat nih, ayah sebelum jualan. Ayah bersihin dulu tempatnya baik-baik. Makanya dagangan situ dikerumuni laler. Jadi lu pikir gue jorok gitu? Kita tuh tahu kalau mau jualan itu dibersihin dulu. Lu gak usah ngajarin gue deh. Ya, saya nggak tahu apa-apa. Dagangan kalian kali yang nggak bersih. Kalau jualan ayam murah emang suka kayak gitu. Dikebunin lalat. Makanya saya nggak jualan ayam tiren. Maksud lu gue jual ayam tiren gitu? Jangan sembarangan lu ya kalau ngomong lu ya. Terus kenapa dong? Dagangan kalian yang dikerubutin lalat, malah saya yang disalahin. Makanya kalau jualan tuh yang jujur, jangan nipu. Udah. Ini kenapa jadi pada berantem ya kayak anak kecil ya? Rezeki itu udah diatur sama Allah. Jadi kagak bakalan ketuker. Udah berantem aja jualan sono. Bukan masalah rezeki, Po. Dia itu udah nuduh kita dagang yang enggak. Kok ada laler sih? Tiba-tiba ada laler sih? Makanya mandi sono, biar nggak bau, nggak dikebutin lalat. Awas lu ya, akan gue buktiin kalau lu pakai guna-guna lo. Udah, ibu-ibu jangan percaya omongan dia. Nih, ayah nggak pakai guna-guna kok. Ayamnya segar, bersih. Nih, buktikan aja sendiri. Po, iya. Nih, Udah, Po, ayam mana, Po? Terima kasih, Po. Kasih ya. Yuk, duluan. Iya, Po. Iya, makasih ya. Nih, Makasih ya, Po. Iya. Ayo, ayam segar. Siapa mau beli? Ayam bebas formalin. Ayo beli. Ayam segar. Maafkan saya, Aksa. Semua terpaksa saya lakukan karena kamu melawan perintah saya. Ya sekarang terserah pilihan kamu. Mau terus begini atau... Aku tidak mau menjadi ketua manusia harimau. Tolong jangan paksa aku, Ki. Dengar, Aksa. Aksa, kamu itu adalah manusia harimau. Dan kamu terpilih untuk menjadi pemimpin kami untuk melawan kerajaan siluman, ular. Kenapa harus aku, Ki? Ya karena kamu sudah terpilih. Kamu yang terpilih, bukan orang lain. Aku tidak mau bertarung, Ki. Dan aku tidak suka pertempuran. Masalah tidak akan pernah selesai dengan masalah, Ki. Dan energi kita akan terkuras hanya untuk memelihara dendam kita. Jika api dilawan dengan api, maka semuanya akan terbakar menjadi abu. Tolong mengertilah, Ki. Masalahnya bukan soal dendam. Bukan. Kita hanya punya satu pilihan.
diserang atau menyerang. Dan mereka sudah siap menyerang kita. Apa kamu mau membiarkan seluruh keluarga kamu mati di depan mata kamu? Tidak, tidak. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan diam jika keluargaku ada yang disakiti. Maka, kamu pimpin kami, manusia harimau. Pimpin kami untuk melawan mereka. Baiklah, tapi jika ada jalan lain selain pertempuran, aku memilih jalan yang tidak ada pertumpahan darah. Baiklah Aksa. Sekarang bersiaplah untuk menerima transfer tenaga dari saya. Ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Jangan-jangan Kisanjaya telah memilih seseorang untuk memilih harimau menjadi pemburu ular. Ini sangat bahaya. Aku harus segera menjadikan Nadine menjadi ratu ular. Kalau tidak, kerajaan ini akan hancur. Nyai, kenapa aku dibawa ke sini? Nadine, sekarang kamu saatnya menjadi ratu ular. Tapi aku... Jangan menolak Nadine, karena tidak ada waktu lain. Apa yang sebenarnya terjadi, Nyai? Kerajaan harimau telah mengangkat seseorang pemimpin yang akan menjadi pemburu ular. Cepat atau lambat mereka pasti akan menyerang kita. Karena itu Nadine, secepatnya kamu harus menjadi ratu ular. Keselamatan bangsa ular ada di tangan kamu. Tetapi aku belum siap, Nyi. Tidak ada waktu lagi Nadine, atau bangsa ular akan hancur dalam waktu singkat. Enggak, aku nggak mungkin membiarkan mereka dalam bahaya. Bagaimanapun, mereka adalah keluargaku. Aku bagian dari mereka. Tapi, kalau aku menjadi ratu ular, bagaimana dengan Reno? Gimana Nadine? Apakah masih ada yang mengganggu pikiran kamu? Nyi, aku bersedia jadi ratu ular. Tetapi aku pingin tetap jadi manusia. Agar aku bisa tetap bersama Nyak dan Babe. Tinggal bersama mereka, Nyi. Baiklah, kamu akan bisa tetap tinggal bersama mereka. Sekarang ulurkan tanganmu. Bersiaplah Nadine, aku akan menyalurkan kekuatanku. Aku akan benar-benar kehilangan Reno. Karena aku semakin gak mungkin bisa bersatu dengan Reno. Manusia gak akan mungkin bisa menerima darah ular. Sekarang kamu menjadi ratu ular, Nadine. Kamu yang harus menjaga keselamatan kerajaan ular. Iya, Nyi.
aku akan menjaga kerajaan ular dengan segenap nyawaku, Nyi. Aksa, kamu adalah pimpinan dari manusia harimau. Mulai sekarang segala perintahmu akan diikuti oleh prajurit harimau. Baiklah, aku Aksa berjanji akan membasmi semua musuh harimau yang mengancam kehidupan keluarga harimau. Aku akan membunuh mereka semua. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Bangsa harimau sudah memiliki pemimpin yang akan melindungi dari serangan bangsa ular. Apa yang akan terjadi? Apakah itu mungkin kalau Nadine akan bisa menjadi Ratu Siluman Ular? Tidak akan kubiarkan. Tidak akan kubiarkan terjadi. Nadine tidak akan bisa menjadi Ratu Siluman Ular. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus pastikan bahwa Nadine tidak akan bisa menjadi Ratu Siluman Ular untuk selamanya. Nita, lu kenapa? Hah? Nggak tahu nih, Nyak. Perut Dita sakit, kayak melilit gitu. Sakit dari kapan? Ah? Kenapa sih begini? Maaf ya, Nyak. Kagak apa-apa. Tadi Dita habis sahur, tapi makan ayam. Nggak tahu tiba-tiba perut Dita sakit kayak gini. Ya lu dingin banget. Udah ya, langsung ke puskesmas ya. Yuk. Tapi Nyak, apa lagi? Mama. Udah, ntar aja gampang deh. Ntar dikasih tahu ke emak lu ya. Sekarang ke puskesmas dulu, periksa dulu. Takutnya lu salah makan, apa kena penyakit apa gitu ya. Biar cepet ditanganin ya. Yuk. Tunggu. Mau dibawa kemana anak saya? Hah? Ini mau dibawa ke puskesmas. Untung lu datang. Ini anaknya sakit. Tadi muntah-muntah gitu. Takutnya kenapa-napa. Jadi dibawa ke rumah sakit aja dulu ya. Apa puskesmas dah. Ngapain sih kamu ngurusin urusan orang lain? Hah? Kayak nggak punya kerjaan aja. Sok dibawa ke puskesmas lagi. Bukan gitu, Po. Ayah tuh kagak ada maksud apa-apa, Po. Ayah cuma khawatir aja sama kesehatannya tuh. Dia pucat begitu. Katanya dia juga sahur makan apa? Ayam tiren ya? Kamu nuduh saya enggak ya? Mana mungkin saya ngasih ke anak saya makan ayam tiren? Hah? Bukannya menuduh, Po. Tapi ya takutnya dia makan ayam tiren jadi sakit. Udah mendingan dibawa aja dia ke dokter ya. Alah, nggak usah. Paling juga masuk angin biasa. Ayo, pulang, ayo. Po, kasihan, Po. Itu udah pucat begitu, Pak. Pak. Ya Allah. Kasihan ya anaknya ya. Sini kamu. Sini. Masih sebanyak ini. Belum kamu kerjain juga. Maaf, Ma. Tadi Dita benar-benar nggak kuat. Pak Dita berkunang-kunang, pengen muntah. Bilang aja kamu males ngerjain. Dasar pemalas. Cepet beresin. Enggak, Ma. Dita emang pusing. Gak usah ngeluh. Sekarang masukin ayam-ayam itu ke formalin. Kalau udah dimasukin ke formalin, masukin ke pewarna. Cepet. Iya, Ma. Kamu ngapain sih pakai nangis segala? Cepet kerjain. Ma, jangan bersikap curang terus-terusan. Kasihan orang yang beli ayamnya. Kalau mereka makan terus sakit gimana, Ma? Gak usah so nesetin. Kamu anak kecil tahu apa sih? Hah? Awas ya. Kalau sampai kamu membocorkan rahasia Mama sama orang lain, kamu ngasih tahu Mama jualan ayam tiren, Mama hajar kamu.
Iya, Ma. Awas ya, kalau nggak selesai, kamu nggak boleh masuk rumah. Benar kata orang-orang, ini rumah Ira, dagang ayam itu. Aku harus menyelidiki kenapa dagangan dia nggak pernah dikerebutin lalat. Dia jadi laris, sedangkan dagangan yang lain jadi kagak laku. Bau apa nih, kok bau busuk kayak gini ya? Itu kenapa sih Rina ngendap-ngendap di rumahku? Pasti dia nyelidikin rumahku buat nyari-nyari bukti. Biar aku kerjain aja sekalian. Laler. 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 Dan lagi kagak kerasa udah Idul Fitri ya. Iya. Beli baju baru? Baju belum. Ya. Gimana? Yang penting matat lontong opor. Ketang tempat. Ih, aneh banget ya. Kagak di mari, kagak di pasar. Banyak banget di Laler. Lagi musim kali ya? Iya, lu jangan deket-deket tapi. Ya itu kasihan. Cuma porin aja ngikutin Laler, kita kagak. Wah, jangan-jangan ini Laler jadi-jadian. Lu lihat itu. Pak Ustadz lihat Pak Ustadz ini gimana? Lalernya pada ke sono ya? Mana ini? Wah, jangan-jangan di sono ada dangdutan tuh, berak sono semua. Ini Laler suka dangdutan. Gimana Pak Ustadz? Mana Pak Ustadz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini duit buat si Mbah. Berkat pertolongan Mbah, dagangan saya laku keras. Malahan, sekarang saya kewalahan melayani pembeli. Saya juga senang usahamu berhasil. Saya juga senang kamu sudah memberikan tumbal tukang ayam. Memang saya nggak suka sama si Rina itu. Dia suka menyelidik, Mbah. Sekalian aja saya jadikan tumbal. Sehari setelah ini, usahamu akan meningkat 2 kali lipat. Terima kasih, Mbah. Kalau begitu saya pamit. Mau kemana kamu? Ayam-ayam di dapur udah diberesin belum? Belum, Ma. Belum semua. Tapi Dita lemes sekali. Dita mau istirahat dulu ya, Ma. Apa? Istirahat? Apa sih kerjamu? Ngurusin ayam-ayam itu aja nggak sanggup? Kalau capek, Mama juga capek. Masa ngurusin ayam-ayam itu nggak bisa? Tapi Dita sedang sakit, Ma. Alasan? Pokoknya, kalau kamu nggak beresin itu ayam, kamu nggak boleh masuk rumah. Pergi. Tolong, Ma. Tolong kasihanilah Dita. Dita lemes banget, Ma. Dita mau istirahat sebentar aja, Ma. Dita janji nanti Dita bakal lanjutin lagi kerjaannya Dita, Ma. Ayo masuk! Kerjain lagi! Masuk! Ma. Masuk! Apa yang akan terjadi pada diriku setelah aku menjadi ratu ular? Apakah aku akan kehilangan semuanya yang dulu pernah aku miliki?
Aku sekarang sudah kehilangan Reno. Jangan sedih, Nadine. Kamu tahu, saat kita menjadi pemimpin, akan banyak hal yang harus kita korbankan. Tapi, semua itu kulakukan untuk kebaikan banyak orang. Kenapa aku harus sedih ya, Nyi? Padahal semua yang aku lakukan ini demi kebahagiaan semua orang. Aku juga gak bisa mengingkari apa yang sudah menjadi takdir aku, yaitu menjadi siluman ular. Tapi di saat-saat seperti ini, aku sangat merindukan orang tuaku. Nyi, aku kangen sama Papa Iksan. Apakah aku bisa ketemu dengan papaku lagi, Nyi? Dari bejana ini, kamu akan melihat siapa saja yang harus kamu habisi. Lihat. Ini Nyi Blorong. Yang pertama kali harus kamu habisi. Nah, inilah wajah Ratu Ular. Dia juga harus kamu habisi. Kok sekilonya berapa nih ayam? Biasa, cuma naik 20.000 aja. Mahal amat. Masa naik sampai 20.000? Kan mau lebaran, masa barang yang lain naik, ini kagak? Iya juga sih. Kok? Untuk beli ayam di mana? Ayo beli ayam di rumah Pak Bagus. Udah besar, murah, bersih lagi. Wah, itu yang kita perluin. Ayamnya gede, bersih, murah lagi, ya kan? Kita nggak pernah tahu ya kalau ada rumah pemotongan ayam di sini. Katanya sih Pak Bagus baru pindah kemari. Oh, pantesan, Ayah kagak tahu. Udah ya, Po, ya. Saya permisi pulang dulu. Iya. Sudah, Pok. Beli di sini aja. Ayah kasih diskon 20%, ya? Kagak, Ayah mau beli di sana aja. Ya, Po, ya. Iya. Kagak, udah kecewa di mari ya. Mendingan kita beli Pak Bagus aja ya. Yuk, yuk. Siapa tuh Pak Bagus? Orang baru mau nyanyi gue. Lihat aja, bakal gue kasih pelajaran dia. Makasih ya. Selamat siang ibu-ibu. Iya, siang. Oh, ini ya, rumah potong ayamnya Pak Bagus ya? Iya, silakan dipilih ayam-ayamnya. Iya, bener ya. Ayamnya seger-seger. Iya, gede-gede lagi ya. Ayo beli yang ini nih. Potong Mau ini ya. dipotong 12, 14? 14 deh, biar banyakan. Saya juga satu ini ya. Coba aja nyaingin gue. Rasain. Kok ini ada laler sih? Lah, nambah lagi. Itu. Lah, nambah lagi. Iya ya. Kok makin banyak sih lalernya? Jijik ya. Banyak apa sih? Ngeri. Jadi kita beli ayam tempat lain aja yuk. Ya, nggak jadi saya. Nggak jadi. Udah, yuk. Kenapa banyak lalat ya? Dari mana ya?
Sebentar lagi Bagus akan celaka. Tolong! 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 Banyak lalat nih. Tolong! Tolong! Bahaya bener maksudnya. Mau dikabur keluar ini ya? Tahu dari mana sih? Gagal. Gara-gara mereka, lalatku jadi kabur semua. Aku nggak akan tinggal diam. Aku akan kembali menghabisi Pak Bagus. Bapak nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Cuma saya heran, kok banyak lalat dan nyerang saya. Iya ya, aneh ya. Kenapa kampung kita banyak laler? Padahal kampung kita bersih loh Pak. Jauh dari tempat sampah. Ya udah, yang penting Pak Bagus selamat. Oh iya bener. Gus, buang aja ayam itu Gus. Dibuang? Ayam itu semuanya masih baru Pak. Tadi kan udah lalerin. Buang aja udah, daripada jadi penyakit. Pak Bagus ini baik banget ya. Dia memikirkan pelanggan, tidak memikirkan cari untung. Nadine, pernah nggak sekali aja kamu kangen sama aku? Kenapa rasanya kita jadi jauh begini? Reno masih aja memperhatikan Nadine. Tapi lihat aja, aku akan bikin Nadine cemburu. Reno, ya ampun. Apaan sih kamu? Ini baju kamu tuh berantakan banget sini. Ih, kenapa sih Reno ngeliatin aku terus? Dipeluk sama Amara malah diem. Maafin aku Nadine, aku mau tahu reaksi kamu kalau aku deket sama Amara. Apa kamu cemburu? Lihat Nadine, Reno sekarang ada di genggaman aku. Aku akan buat kamu tahu diri. Nadine, sini. Iya, Amara. Tadi aku lihat ruangannya Reno masih berantakan. Tolongin bersihin ya. Iya, nanti aku bersihin ya. Nadine? Nadine? Reno. Enggak. Aku nggak bakal ngebiarin Reno deketin Nadine lagi.
Nadine? Nadine, aku minta maaf sama kamu. Aku udah bikin kamu sakit hati. Maafin aku ya. Tapi sekarang aku bisa lega. Dengan melihat kamu menangis begini, itu artinya kalau kamu juga cinta sama aku. Ya kan? Dan sekarang kamu nggak perlu jelasin apapun sama aku. Kamu pasti cemburu kalau aku deket sama Amara. Aku bukan nangis kok, tetapi karena kelilipan aja. Aku gak cinta sama kamu. Apa yang kamu bilang barusan gak benar. Ini semua keluar karena aku kelilipan aja. Nadine? Nadine? Reno, kamu mau kemana sih? Ikut aku yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus? Iya, Bu. Lu kenal dari mana? Iya, nih tuh Pak Bagus, warga baru yang kemarin tuh ayam potongnya dikerubunin laler. Iya, Pak. Kebetulan kita ketemu di sini. Sekalian saya mau silaturahmi sama Pak Ustadz. Dan sekaligus mau minta maaf kepada semuanya. Dan ini sebagai perkenalan warga baru. Dan sebagai tanda maaf. Karena tadi ayam-ayamnya dikerubutin laler. Baik banget sih ngasih ayam ya. Iya nih, saya jadi pengen beli ayam di Pak Agus aja deh, besok-besok deh. Di Pak Agus. Malah, baik apanya? Justru Pak Bagus tuh mau jual ayam jelek. Pak, saya juga penjual ayam. Jangan bikin nama penjual ayam jelek ya. Makanya kalau jualan tuh yang bagus ayamnya. Jangan jelek kayak gitu. Pok Ira, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Jangan main tuduh aja. Bisa jadi tuh laler datangnya dari tempat lain. Iya, betul. Oh, dengerin Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, kemarin Ayah sih dengar kemarin Mpok Rina itu meninggal karena dikerubungi ame lalat. Cuma herannya lalat itu datangnya dari mana ya Pak Ustadz? Kurang ngajar nih cewek. Sok ikut campur segala. Mana ya Emang sih sebenarnya pertama banget tuh ya Ayah lihat ayam-ayamnya Pak Bagus tuh seger-seger. Tapi tiba-tiba datang tuh laler pada ngerumunin tuh. Kagak tahu datangnya dari mana tuh laler. Kayaknya sih datangnya dari tempat yang lain, bukan karena ayamnya dia yang busuk. Pokoknya tenang aja deh Pak Bagus. Besok-besok Ayah tetap beli ayamnya di Pak Bagus. Oh, iya udah. Besok-besok saya juga mau beli ayam sama kandangan tempat Pak Bagus deh. Ini udah dipotong. Oh iya udah, yang udah dipotong, Pak, mendingan beli di pasar saya aja. Bebas formalin lagi. Diolah dengan bersih ayamnya. Yeh. Tuh, mau lo beli sana? Tuh. Oh, mau lah. Kenapa? Punya duit. Maaf semuanya, saya nggak bisa lama-lama. Saya permisi dulu ya. Iya. Pak Bagus. Makasih ayam Pak Bagus ya. Jangan lupa ayamnya tambahin lagi ya, udah banyak. Ini udah ada. Malam ini juga Pak Bagus harus lenyap. Enak aja buat gua, lu kan cocok makan ayam, lu cocok makan jerapah biar tinggi. Lu aja dibedakin Kak Putih lu. Sini buat gua nih. Emang gua banyak rambut dibedakin. Lu mau ayam jangan berebutan malu ya, kagak bagus ini bulan Ramadan, lu ke rumah gua aja gua bagi. Oh, dibagi ayam, Be. Bagi ayam, Be. Ceker gua bagi. Bisa aja. Bisa aja tuh. Bagi dah. Pak. Pak. Cang. Gara-gara sih anak ayam negeri lu, dasar. Lu tuh ayam kampung lu ah. Gua ditinggalin lagi gua. Sekarang Pak Bagus tidak akan selamat.
Astagfirullahaladzim. Ini kan bagus. Ada apa nih? Lalat, Pak. Udah, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita angkat ke rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa meninggalnya, Pak? Ini dikerubungi lalat terus ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim. Ayo kita bawa ke rumahnya. Nyi, ada apa, Nyi? Lalat-lalat itu kiriman dari orang yang benci sama Pak Agus dan merasa jualannya tersaingi. Astagfirullahaladzim. Tetapi siapa kira-kiranya yang melakukan itu? Nanti kamu akan tahu sendiri. Bu Tara, kenapa? Ada apa? Aku baru dengar kalau kamu akan menjadi Ratu Siluman Ular, Nadine. Aku tidak akan membiarkan itu sampai terjadi. Jadi aku akan melenyapkanmu. Siapa kalian? Kami para penjaga Ratu Ular. Karena kamu telah berani mengganggu ratu kami, kamu harus dihukum. Oh, begitu ya? Hentikan! Jangan sakiti mereka. Apa yang kulakukan? Mereka sudah mati kan sekarang. Jadi biarkan sekarang aku membunuh ratunya. Di satu sisi aku gak rela Nadine jadi Ratu Ular. Tapi di sisi lain itu menguntungkan aku. Karena sekarang Nadine sudah tidak mungkin bisa lagi bersama anakku Reno.